Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Carandiru. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang dokter yang ditugaskan untuk menyetop penyebaran HIV dan AIDS dari jantung penyebarannya, yakni di sebuah penjara Brazil. Semenjak dokter masuk ke dalam lapas, penyebaran HIV dan AIDS semakin berkurang. Di tengah-tengah misi penyelamatan dokter tersebut, banyak juga cerita-cerita yang baru terungkap tentang kehidupan di penjara. Namun sayang, karena overkapasitas pada lapas, kerusuhan di dalam lapas pun tak terhindarkan. Hal itulah yang membuat lapas menjadi penuh dengan darah. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di sebuah penjara Brazil bernama Carandiru. Di sana sedang terjadi kekacauan yang membuat beberapa orang harus dimasukkan ke dalam sel. Ini adalah ulah seseorang bernama Dagger yang diketahui telah membunuh orang tua dari napi lain bernama Lula. Lalu diperlihatkan juga seseorang yang dituakan alias preman pensiun Carandiru bernama Negro. Negro lantas memasukkan Lula dan Dagger si pecinta kucing ke dalam sel yang berbeda. Perlu diketahui juga, sel di sini bisa dibuka dan ditutup oleh para napi sendiri. Sungguh penjara yang sangat bebas. Sesaat setelah dimasukkan ke dalam sel, Dagger langsung berteriak bahwa Dagger yang telah membunuh ayah Lula itu ternyata dibayar oleh ibunya untuk melakukan hal tersebut. Tiba-tiba keadaan penjara menjadi tenang. Selang beberapa waktu, kepala sipir datang bersama seorang dokter. Si kepala sipir bilang jika para napi yang berkelakuan baik maka akan dikurangi masa hukumannya. Begitu pula sebaliknya. Tak selesai sampai di situ, Negro mengatakan jika pisau dapurnya hilang, maka dia menyuruh kepala sipir dan dokter berbalik ke tembok dan menghitung sampai 3. Jika tidak kembali, maka tiap malam satu napi akan mati terbunuh, ucap Negro. Karena takut, tiba-tiba seseorang napi melemparkan pisaunya. Lanjut, kepala sipir sebetulnya sedang mengenalkan pada dokter bagaimana rupa penjara Carandiru saat ini. Bahkan di sana terdapat penjara di dalam penjara, yang dimana matahari saja bahkan tak ada. Diketahui bahwa penjara Carandiru ini memiliki jumlah napi yang terlalu banyak, hingga 7.000 orang. Lebih menyeramkannya lagi, Carandiru sedang menjadi pusat penyebaran AIDS dan HIV. Karena para napi berhubungan seks dengan sangat-sangat bebas, yang pastinya antar sesama pria. Lanjut, lalu dokter pergi ke salah satu gedung penjara. Di sana bahkan terdapat napi yang berpenyakit tuberkulosis yang meludah di mana saja. Sekilas info, keberadaan dokter di Carandiru adalah hendak menekan angka penyebaran HIV dan AIDS yang mulai menyebar keluar penjara. Maka dia pun mewawancarai beberapa orang. Yang pertama si Janggut. Dia seorang pembunuh dan suka nyuntik narkoboy, bahkan sering beradu mekanik dengan napi lain. Yang kedua, si Botak dari Gua Hantu. Dia seorang gigolo yang telah merasakan banyak pantat para napi. Itulah kenapa dia terkena AIDS. Yang ketiga, si AA Belok yang memberikan kepuasan pada para napi dan dia sangat menikmatinya. Yang keempat, seorang bandar narkoboy yang gemar membunuh jika barangnya diutangi dan tak juga dibayar. Dan masih banyak lagi yang dokter wawancara terkait penyebaran HIV dan AIDS. Di sini juga kita tahu bahwa penjara Carandiru memiliki banyak keragaman hayati, mulai dari pria tulen hingga wanita jadi-jadian. Setelah dibantu oleh salah seorang napi yang disebut Mr. No Way, dokter yang hendak pulang itu sempat melihat aktivitas para napi di malam hari.
Ketika hendak keluar dari penjara, seorang napi yang ditugaskan jaga piket tak percaya bahwa dokter bukan napi. Di waktu yang sama, dokter juga didatangi oleh negro dan napi lainnya. Pada keesokan harinya ternyata negro juga memiliki keluhan penyakit. Selang diperiksa, negro bercerita tentang kenapa dia bisa dipenjara. Cerita pun sedikit flashback tentang masa lalu negro. Dulu dia seorang perampok yang telah berhasil mencuri banyak perhiasan. Namun dengan tak sengaja dia menembak salah satu rekannya karena miskomunikasi. Rekannya yang gendut malah melaporkan aksi negro itu ke polisi karena kesal. Hal itulah yang membuat negro dipenjara. Sementara nasib si gendut harus berakhir ketika dia bersama rekannya menggali terowongan untuk kabur dari penjara. Namun sayang, badannya nyangkut di terowongan dan rekannya membunuh si gendut saat itu. Lanjut, setelah diketahui ternyata negro hanya sesak dada karena stres. Lalu tak lama, seorang pria belok lainnya muncul di hadapan dokter. Sebut saja dia Lady Di. Lady datang ke tempat dokter untuk diperiksa. Katanya Lady tak pernah menyuntikkan narkoboy ke dalam darahnya, hanya mengisap genjos saja. Lantas Lady pun disuntik oleh Noe. Scene lalu berlanjut di mana seseorang baru saja masuk ke penjara. Dia tengah mencari-cari penjara yang masih kosong. Bahkan untuk penjara saja, seorang napi harus mencari kamarnya sendiri. Mungkin karena para sipir pun kebingungan harus menempatkannya di mana. Seorang remaja itu bernama Deus. Ternyata Deus ini adalah keponakan dari Zico. Untungnya Zico datang tepat saat Deus dimintai uang untuk tinggal di salah satu sel. Ditambah lagi sel itu merupakan tempat Zico tidur. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan seseorang yang disebut sebagai Majesty. Majesty saat itu tengah memasuki narkoboynya ke dalam kloset. Namun tiba-tiba tikus menggigitnya sehingga menyebabkan jari telunjuknya sobek dan segera dijahit oleh Lula. Hal unik pun terjadi. Lula mengoperasi tangan Majesty sambil menghisap narkoboy yang dibantu oleh Noe. Dokter pun yang hadir di sana langsung menasehati Lula. Tapi Lula bilang jika dirinya akan lebih fokus ketika dia sambil teler. Saat diperiksa oleh dokter, dokter justru malah salfok dengan cincin yang dipakai Majesty. Lantas dokter bertanya, apa Majesty memiliki dua istri? Tak pakai lama, Majesty langsung menceritakan bagaimana dia bisa memakai dua cincin sekaligus, alias mempunyai dua istri. Pada saat Majesty sedang jalan-jalan, dia bertemu dengan gadis cantik yang nantinya akan menjadi istri pertama Majesty. Sebetulnya wanita itu sudah bertunangan dengan pemain bola jebolan kecamatan. Namun Majesty langsung mengajaknya nikah besok hari. Ketika menjalani pernikahan dengan istri pertama, ketika sedang berdansa, Majesty tertarik lagi untuk menikahi satu wanita yang ada di belakang istri pertama. Kemudian Majesty berusaha menggoda wanita tersebut. Namun baru saja mulai, istri pertama datang dan hendak bergelut dengan calon istri kedua. Singkat cerita, Majesty menikahi istri kedua dan membagi waktunya pada kedua istri Majesty. Namun ternyata Majesty mendapati istri keduanya telah selingkuh dengan pria lain. Hal itu membuat Majesty marah dan mengusir istri kedua dari rumah yang disewa Majesty. Tapi malam itu justru berakhir dengan keduanya yang saling beradu mekanik. Di pagi hari tiba-tiba istri pertama muncul dan membakar mereka berdua. Sekaligus hal itulah yang membuat Majesty pun akhirnya harus dipenjara. Selanjutnya di lain tempat terlihat Zico dan Fuin sedang memakai barang haram di dalam sel mereka. Sedangkan Deus sedang membaca sebuah surat dari keluarganya. Namun tiba-tiba seseorang pecandu narkoboy datang ke Zico dengan bermaksud ingin meminta barang haram tersebut. Dia bernama Ezekiel. Namun karena Ezekiel masih memiliki hutang pada Zico, lantas Zico menyuruh Ezekiel membayar hutangnya dulu.
Cerita masih berlanjut di mana dokter sedang memeriksa pasien-pasiennya yang sedang sakit. Bahkan dokter mendapati salah satunya hampir tewas karena dipukuli. Hal itu sengaja para napi lakukan karena dia seorang pemerkosa. Namun dokter berkata jika pria tersebut hanyalah pasien pada Norway sehingga tetap harus merawatnya. Sementara itu di waktu yang sama, seorang napi lain yang sudah tua, sebut saja dia Chico, yang sedang healing sendirian di tepi penjara, dipanggil untuk masuk kembali ke dalam sel. Tapi dia tiba-tiba menghajar petugas sipir saat itu. Lantas Chico pun dibawa masuk ke dalam sel khusus karena telah menghajar petugas sipir. Tapi kepala sipir tahu bahwa Chico sengaja melakukannya agar dia bisa healing sendiri sepuasnya di dalam sel khusus. Scene lalu berpindah di mana Lady dan Mr. Norway secara suddenly tiba-tiba meminta restu pada dokter untuk melangsungkan pernikahan. Tentu hal ini sangat mengagetkan kita karena hal itu tidak wajar sama sekali, apalagi di dalam penjara. Tetapi tak lama dari situ tiba-tiba muncul Lula dan memberitahu jika Zico telah pingsan. Tapi ketika didatangi ternyata Zico telah sadarkan diri. Deus dengan kesal saat itu mengatakan Zico telah mengonsumsi barang haram itu yang menyebabkan dirinya pingsan. Dokter saat itu justru malah menanyakan siapa itu Deus. Lantas Zico menceritakan jika Deus adalah keponakannya. Pada saat itu Zico ditinggalkan oleh ibunya, lalu Deus dan kakaknya mengajak Zico agar tinggal bersama. Zico dari kecil senantiasa menjaga Deus hingga ketika dewasa Zico menjadi pengedar barang haram. Deus juga melanjutkan jika dirinya masuk penjara karena berusaha untuk menjaga kakaknya itu dari gangguan para preman. Karena suatu hari kakaknya berlari ke rumah sambil menangis. Mengetahui hal itu, Deus mendatangi Zico dan meminta pistol Zico hanya untuk jaga-jaga karena para preman sekarang mengejar-ngejar Deus. Singkat cerita, Deus bertemu dengan para preman itu dan membunuh mereka di tempat. Hal itulah yang membuat Deus dipenjara selama 20 tahun. Sementara Chico sedang gabut di sel khusus. Zico mendatangi Negro untuk meminta bantuannya. Zico berkata Ezekiel tak juga membayar barang haram yang dibeli dari Zico itu. Sedangkan Zico juga harus membayarnya lagi pada Majesty. Mendengar hal itu, Negro memutuskan untuk berbicara pada Ezekiel agar segera membayar hutangnya. Jika tak juga membayar, Negro mempersilahkan Zico untuk membunuh Ezekiel. Di sisi lain, dokter yang sedang mengecek hasil ronsen tiba-tiba mendengar jika pasiennya tak mau minum obat. Sebut saja si pasien itu Miro dan temannya bernama Andro. Miro dan Andro dulunya adalah mantan perampok. Mereka sering merampok truk pembawa uang. Hingga suatu saat Andro mengatakan bahwa istri Miro terciduk telah berselingkuh dengan seorang polisi. Mendengar hal itu Miro langsung mengadakan rapat dadakan. Di sana justru Andro skak balik oleh istri Miro yang bilang jika Andro sebenarnya menyukai istri Miro. Nah, di sini Andro berusaha untuk tetap meyakinkan Miro jika istrinya telah selingkuh. Setelah itu, Miro jadi kepikiran untuk pergi dari kehidupan lamanya bersama istri. Lalu Miro pun mengambil semua hartanya dari bank. Tapi tiba-tiba kedua polisi datang dan menyergap Miro. Miro awalnya berniat untuk menyogok polisi tersebut, namun mereka menolaknya. Lantas Miro akhirnya terpaksa mengirim kedua polisi bertemu dengan ajal mereka. Setelah selesai dari bank, Miro berjalan keluar dan lanjut membunuh istrinya karena telah menjebak Miro. Tak lama setelah bercerita, Miro yang sekarang mendekap di penjara sekarang harus beristirahat dengan tenang. Lanjut, penjara Carandiru mengadakan bersih-bersih karena akan kedatangan seorang penari dan sawanita. Sontak hal itu membuat heboh seisi penjara. Para napi pun saling bersorak-sorai. Tak hanya itu, wanita tersebut juga membagikan ratusan alat pelindung pada para napi agar aksi adu mekanik mereka tak dicampuri oleh HIV dan AIDS. Di sini nih kita diperlihatkan bahwa keadaan lapas Carandiru sebetulnya tak begitu mencekam. Bahkan antar sesama napi pun memakai konsep kekeluargaan. Euforia tak berhenti sampai di situ. Kepala Carandiru juga mengadakan pesta tahunan yang dimana para keluarga napi diperbolehkan untuk datang menjenguk.
Terlihat juga keluarga Deus datang ke sana. Mereka pun berkumpul di sana sambil makan bersama. Kakak Deus juga membawa seorang teman yang dia kenalkan pada Deus. Setelah itu, Zico yang sedang merenung sendiri di selnya tiba-tiba didatangi oleh kakak Deus. Namun cinta tak seindah dulu lagi. Zico sudah tak mau lagi dengan kakak Deus itu. Sedangkan di sisi lain terlihat Majesty yang kedatangan dua istrinya saat itu. Kedua istrinya saling mencaci maki satu sama lain. Namun Majesty menengahi mereka dan membuat suasana tenang. Tapi bagaikan bumerang, Majesty sekarang dipaksa untuk memilih salah satu dari dua istri. Majesty pun kebingungan dan terdiam. Sedangkan dokter yang melihat hal itu hanya bisa tertawa melihat Majesty yang kena sialnya. Di waktu yang sama, terlihat Dagger sedang berjalan menuju ruangan sel gelap alias sel isolasi dan menemui seorang napi yang kasusnya sebagai pemerkosa itu. Lalu tiba-tiba dia ditemukan tewas gantung diri di dalam selnya. Apakah Dagger membunuh pria tersebut? Lanjut, sedangkan Noe dengan Lady sekarang tengah meminta restu pada orang tua Lady. Tentu saja ayahnya tak terima dan kesal dengan anaknya yang belok itu. Namun ibunya justru akan merestui pernikahan mereka. Setelah berada dalam sel yang sama, Lady dan Noe sekarang akan membuka surat hasil tes HIV/AIDS mereka. Tampak raut muka mereka sama-sama tegang karena takut hasilnya positif. Tapi beruntung hasil tes mereka negatif. Namun ternyata permasalahannya bukan itu. Justru sekarang Noe sebetulnya akan segera keluar dari penjara. Sedangkan Lady masih harus mendekap di penjara. Scene pun berlanjut, kali ini Negro mengumpulkan Ezekiel, Zico, dan Majesty. Hal ini dilakukan agar permasalahan mereka cepat tuntas dan tak ada yang harus mati. Sedangkan Chico sekarang telah dikeluarkan dari sel khusus. Lalu sesi curhat antara dokter dan Chico pun terjadi. Chico mengatakan jika dirinya akan segera keluar dari penjara dan bertemu dengan sanak saudaranya. Sementara di sel yang lain terlihat Zico mulai bersikap aneh karena efek dari kecanduan narkoboy. Deus yang ketika itu hanya berdua dengan Zico langsung menenangkan Zico dengan mengambil pisau yang ada di tangannya. Lalu memarahi Zico agar tak memakai barang-barang haram tersebut. Setelah beberapa waktu, Zico yang masih setengah sadar karena efek narkoboy tiba-tiba menyiram Deus ponakannya itu dengan air mendidih. Keesokan harinya Zico diadili oleh Negro dan para napi lainnya. Tapi Zico terus mengelaknya dengan berkata jika ia pun baru bangun dari tidurnya dan melihat kondisi Deus sudah meninggal. Lanjut, dalam kisah cinta antara Noe dan Lady yang sudah meminta restu ke sana sini. Akhirnya mereka menikah di penjara. Apakah mereka akan dikaruniai seorang anak? Lanjut, sedangkan Zico yang kesakawan terpaksa datang pada Majesty dan berhutang meminta narkoboy. Tentu keadaan itu tak menguntungkan Zico. Dan Zico pun langsung ditikam habis-habisan oleh Majesty dan para anak buahnya. Setelah itu, Majesty mendatangi Ezekiel. Ditemukan keadaan Ezekiel sangat buruk. Lalu Majesty menawarkan sel pribadi, baju, dan banyak narkoboy padanya. Namun harus menjadi kambing hitam atas perlakuan Majesty pada Zico. Bodohnya, Ezekiel menyepakati tawaran Majesty. Lalu tibalah saatnya ketika dokter dan kepala sipir menemukan mayat Zico terbaring. Ezekiel datang sambil membawa pisau dan mengaku jika dirinya telah membunuh Zico. Pada hari yang lain diperlihatkan Chico telah bebas dari masa tahanannya. Banyak orang-orang yang mengucapkan selamat pada Chico. Bahkan Negro mengantarkan Chico sampai dengan lapas. Scene berlanjut pada Dagger yang didatangi oleh arwah penasaran Zico yang juga dituturi oleh Deus. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi buruk Dagger. Dagger lalu mendatangi dokter dan bertanya, bagaimana mengetahui seseorang akan jadi gila? Karena aku telah melihat arwah gentayangan Zico.
Mendengar hal itu, lantas dokter berkata, mungkin itu adalah ulah dari Dagger yang selalu membunuh orang dan tak ada obat untuk itu. Sementara di dapur lapas orang-orang terlihat sedang sibuk menyiapkan makan, lalu tiba-tiba datanglah seseorang yang menyebut ayah pada Negro. Kembali pada Dagger yang kebingungan sekarang berjalan menuju gereja. Di sana Dagger menangis dan diajak untuk bertaubat. Scene lalu berlanjut di mana lapas sekarang mengadakan perlombaan sepak bola antar napi. Seluruh napi tampak bersemangat dan penuh kegembiraan. Bahkan dokter ditunjuk sebagai penendang bola pertama untuk peresmian Liga Lapas. Setelah itu dokter lebih memilih untuk pulang ke rumah. Dan disinilah awal dari hal yang paling mengerikan di dunia terjadi. Tapi sebelum itu perlu diketahui sebuah pepatah mengatakan, penjara yang tenang dan patuh adalah tanda pasti adanya masalah. Selang beberapa saat, ketika seorang striker berhasil membobol gawang lawan, para supporter pun langsung bersorak-sorai. Sedangkan di lain tempat, si janggut sedang mengeringkan pakaiannya. Tiba-tiba seseorang datang untuk ikut menjemur pakaiannya di sana. Janggut tak terima saat itu, lantas perkelahian pun terjadi. Lalu pertengkaran berlanjut di gedung para tahanan. Kali ini jumlahnya lebih banyak dari yang sebelumnya. Juga keadaan yang semakin tak terkendali. Darah yang mendidih dari para tahanan itu membuat kerusuhan yang sangat kacau. Bahkan ketika iring-iringan para supporter yang memenangkan pertandingan melewat ke TKP tawuran, para supporter justru malah ikut tawuran dan merusak semua hal yang ada di lapas. Karena kasus ini semakin besar, apalagi di dalamnya dibumbui oleh perang antar napi dan membakar seluruh sel. Maka polisi mengirim tim anti huru-hara yang telah dilengkapi persenjataan. Namun sebelum itu, kepala sipir yang baik menyuruh seluruh napi untuk membuang senjata-senjata mereka. Kemudian bersikap tenang dan kembali ke selnya masing-masing. Tapi sayangnya para napi menolak ketika disuruh untuk berdamai dengan tim huru-hara. Kemudian itulah yang membuat tim anti huru-hara masuk ke dalam penjara dan memeriksa sel tahanan satu persatu. Tapi tak disangka para polisi itu mulai tak terkendali. Mereka menembaki siapa-siapa saja yang berani melawan. Apalagi melihat orang-orang yang masih lari-lari mencari sel milik mereka. Bahkan para napi yang sudah di dalam sel juga ikut diperiksa dan dibunuh dengan sadis. Sampai-sampai lantai yang awalnya bersih berubah menjadi penuh dengan darah dan nanah. Tapi untungnya Majesty, Negro dan yang lainnya selamat dari kebengisan itu. Adapun Noe dan Lady yang sedang menonton tiba-tiba ditodong senjata. Alhamdulillahnya mereka tak terbunuh hari itu. Bahkan Lula yang ketakutan setengah mampus juga tak jadi dibunuh oleh tim kepolisian karena mirip dengan anak si Pak Polisi. Setelah kejadian heboh tersebut, terlihat para tim huru-hara kembali. Mereka menyuruh para napi yang tersisa untuk berkumpul di lapangan tanpa memakai apapun, sambil memukuli para napi dengan pentungan. Ternyata saat itu seluruh tahanan yang tersisa hendak dipindahkan ke lain lapas, karena lapas Carandiru akan segera berakhir. Dan pada tahun 2022, setelah kosong, Carandiru menutup pintunya dan film pun berakhir. Sekilas info penyebab dari insiden Carandiru ini belum ada yang mengetahuinya. Sebagian orang percaya hal itu terjadi karena hutang atau supporter bola yang rusuh atau masalah celana dalam. Konon tak ada yang tahu apa yang membuat Carandiru harus diledakkan. Tamat.